Oke, kali ini kita akan belajar bikin custom hooks ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa di sini teman-teman buat dulu folder ya. Custom hooks, kemudian di app.js-nya kita ubah jadi custom hooks ya. Custom hooks. Oke. Sembunyiin sidebar-nya. Custom hooks.js. Coba kita running dulu servernya. Kita buat H1 di sini custom hooks. Oke, sip, kita close. Nah, jadi kita akan buat hook di sini, kita buat file baru di sini. Oke. Kita bikin hooks untuk fetch data ya. Jadi kita kasih nama use fetch gitu ya. Use fetch.csx rfc. Oke. Kita nggak default ya. Export function. Di sini kita akan terima URL. Oke. Simple. Oke. Nah, di sini kita buat hooknya. Kita buat state dulu deh ya. Cons kita buat dua state di sini untuk loading. Set loading. Sini kita buat defaultnya true. Jadi saat pertama diakses statusnya loading gitu ya, true. Kemudian data, set data itu ya, sama dengan use state juga. Di sini array ya, datanya biasanya kita array, defaultnya kita set array ini. Nah, kemudian kita akan return dua objek di sini, loading dan data atau apa ya, respon data ya. Kita data, oke, gini aja deh ya, data. Nah, jadi di sini kita akan pakai use effect untuk nge-get data dari API ya. Oke, kita siapin dulu. Di sini dependencies-nya kita isi URL. Oke, nah di sini kita akan konsumsi nih hooks tadi ya. Kita akan buat konstanta di sini loading dan data, misalkan kita kasih alias data user gitu ya. Nah, nanti kita akan call API dari ini ya teman-teman ya, JSON placeholder kita ke endpoint yang users. Oke, ini akan jadi URL kita. Kita buat saja di sini cons URL sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan pakai hooks yang udah kita buat, use fetch. Oke. Use fetch. Ini pakai huruf kecil aja deh ya. Bisa nggak ya huruf kecil? Use fetch. Oke. Fetch dia terima URL tadi ya. Ada error nggak? Oh, ada error. Salah. URL. Simpan. Oke, nggak ada error. Nah, di sini jadi kita akan tampilin datanya ya. Kalau lagi loading, kan pertama true ya, kita akan return
loading gitu ya, lebihnya data gitu aja dulu deh ya. Oke, ini kita buat bungkus di dalam div ya, div. Oke, gini simpan, loading. Oke, karena ini kita nggak ubah jadi false ya, jadi nanti di custom hooks kita sini saat sudah berhasil dapat datanya, kita akan set loadingnya jadi false. Nah, di sini kita akan buat variabel const namanya response, karena ini akan nampung respon dari API kita. Respons sama dengan kita bikin asinkronus ya, async dari fetch, kita terima URL, async function gini. Oke, ini kok ngaco sih. Oke, gini. Ini get data asinkronus. Oke, gini. Oke, kemudian nanti kita jalanin get data. Oke, nah di sini kita akan buat baru response ya, response sama dengan await fetch dari URL. Oke, kemudian const response JSON sama dengan await response.json. Jadi kita jadiin JSON ya. Kemudian kita set data jadi response JSON. Kemudian kita set loadingnya jadi false. Oke, udah kayak gini. Coba kita simpen ya, ini kita nggak pakai React-nya, kita simpen. Nah, berhasil ya, pertamanya loading. Setelah kita berhasil dapat datanya, ini berubah jadi data. Oke, nah di sini sekarang untuk bagian use what is defined but never used. Ini salah. Oke. Data user. Oke, jadi di sini setelah berhasil kita akan looping ya. Kita konsol dulu deh. Use effect. Kita lihat dulu pola datanya. Di sini berarti loading aja yang kita cek. Console.log data user. Oke. Nah, dapat datanya. Jadi kita akan looping ada name ya. Di sini berarti kita akan map di sini kalau berhasil ya. Jadi data user dot map. Oke, sini data, kita akan data dot name. Simpan, loading. Nah, berhasil. Oke, jadi ini ID div-nya kita taruh dalam aja. Ini kita buang. Berarti ini kita wrapper dengan data.name, misalkan nama user ya.
loading dulu. Nah, sip. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk buat custom hooks. Jadi kalau kita ada keperluan untuk fetch data, kita tinggal konsumsi hooks kita. Oke, nah sini juga nanti kita kalau memang butuh beberapa parameter, misalkan ada body gitu ya, option gitu ya, misalkan metodenya apa ya, ini kan get ya, kan metodenya post, kemudian headernya kalau kita mau kasih option gitu ya, ini bisa kita kirim sini option gitu ya. Oke, ini dia ngasih tahu kita ada kesalahan karena kita nggak bikin key di sini. Kita kasih key sama dengan ada ID ya kalau nggak salah ya, ID key data.id. Nah, sip. Missing dependencies. Nah, oke, udah berhasil ya. Jadi nanti kalau nanti kita butuh option nih, misalkan kita mau pakai untuk post ya, jadi kita bisa kasih option di sini, kita akan terima. Nanti kalau dua di sini, satu URL mana, satu option, URL dan option. Oke, berarti di sini dua URL dan option. Oke, misalkan mau optionnya ini URL kemudian option. Nah, bisa kayak gitu ya. Nih error sih, metodenya get gitu ya, headers. Nah, oke, berhasil teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman untuk buat custom hooks ya. Jadi kita buat hooksnya ini bebas ya, nggak mesti fetch data, jadi kayak gitu. Kemudian kita untuk konsumsinya kita pakainya seperti ini hooks yang kita buat. Nah, ini bisa kita mau kirim berapa parameter ya, ini langsung kita destruct di sini. Nah, kemudian bisa kita konsumsi di komponen kita ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk custom hooks. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang nggak paham-paham, silahkan tanyain aja di kolom komentar ya teman-teman ya.